Aku mengerjapkan kedua mataku beberapa kali, nyaris tak menyangka melihat Edwin ada di hadapanku. Bertahun-tahun yang lalu, setelah aku mengetahui bahwa dia selingkuh dariku dan bahkan sudah menghamili wanita selingkuhannya, aku memutuskan untuk membatalkan pertunangan kami dan tidak jadi menikah. Padahal saat itu, pernikahan kami tinggal di depan mata, gaun pengantinku sudah siap, aula pernikahan sudah disewa, dan bahkan hanya tersisa kurang dari 3 bulan saja. Aku mengetahui tentang perselingkuhannya saat sedang jaga malam di Cornell Hill. Akulah dokter yang menangani selingkuhan Edwin yang kala itu mengalami pendarahan. Aku masih ingat betul betapa frustrasinya aku setelah kejadian itu. Bahkan aku sampai paranoid dan selalu was-was tiap kali kedapatan bagian jaga malam, sebab setelah kejadian tersebut, selalu ada saja hal buruk yang terjadi ketika aku jaga malam. Hingga 1 bulan setelah resmi gagal menikah dengan Edwin, Elliot mendatangiku dengan membawa surat perjanjian nikah kontrak. Begitulah akhirnya, aku menikah dengan Elliot. Selama ini aku tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi dengan Edwin. Apalagi waktu itu aku juga sempat pergi dari New York dan tinggal di Kansas. Dulu aku hanya pernah menjawab telepon dari orang tua Edwin saja. Orang tua Edwin berkali-kali minta maaf padaku atas apa yang Edwin lakukan, bahkan mereka juga berkata bahwa sebenarnya mereka hanya ingin punya menantu sepertiku, bukan seperti selingkuhan Edwin. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, dia muncul di hadapanku. Wow, Lily. Edwin menatapku dengan raut wajahnya yang mulai melunak setelah tadi sempat terperangah. Dia tersenyum, lantas berkata, "Kupikir kau sudah tak bekerja di sini lagi." 1 tahun yang lalu, aku mengantar ibuku berobat di sini, tapi aku tak bertemu denganmu karena ada perawat yang bilang kalau kau sudah keluar. Sekarang kau di sini lagi. Ya, jawabku sambil mengulas senyum tipis padanya. Kau sepertinya sudah bukan dokter umum, kata Edwin sembari menatapku dari atas ke bawah, termasuk memerhatikan tanda pengenal yang menggantung pada lanyard yang aku pakai. Terakhir kali aku bertemu Edwin, dia merupakan seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan multinasional yang cukup terkenal. Tadi aku sempat melihat tanda pengenal yang dipakai teman Edwin, dan di tanda pengenal itu ada logo perusahaan tempat Edwin dulu bekerja. Itu berarti, pasti Edwin memang masih bekerja di tempat yang sama sekarang. Perawakannya pun tak berubah. Suaranya juga masih sama seperti dulu, tetapi mungkin terdengar sedikit lebih berat daripada suaranya yang dulu. Tak ingin berlama-lama, aku segera bertanya, "Kau yang datang ke IGD untuk mengantar pasien yang mengalami kelumpuhan karena jatuh, kan?" "Iya. Dia karyawan di kantorku. Aku yang mengantarnya ke sini. Tolong beritahu aku kejadiannya. Seberapa tinggi kira-kira jaraknya ketika dia jatuh? Dan bagaimana posisi jatuhnya?" Edwin bergumam sejenak dan terlihat mengingat-ingat. Sembari menatap ke arah pintu IGD, dia menjawab, "Aku baru keluar dari ruang kerjaku di kantor dan pergi ke ruang arsip, lalu aku melihat dia ingin mengambil kardus dokumen dari bagian atas kabinet besar yang ada di ruang arsip. Untuk mengambil kardus itu, dia menggunakan tangga aluminium yang memiliki tinggi sekitar 175 cm. Aku mengeluarkan pulpen dari saku skrapku dan menulis catatan di kertas kecil yang kubawa. Lalu, dia terpeleset saat masih berdiri di tangga itu, kemudian dia jatuh ke lantai dengan posisi telentang. Bunyinya keras sekali. Tangga yang dia pakai tidak menimpa tubuhnya ketika jatuh, tapi dia tertimpa kardus dokumen yang sudah dia ambil dari kabinet. Apakah dia mengalami kejang-kejang setelah terbaring di lantai? Sepertinya tidak. Hanya saja, tubuhnya menjadi sangat kaku dan tidak bisa bergerak. Dia juga tidak langsung pingsan dan masih setengah sadar ketika kuantar ke sini. Ah, begitu rupanya, gumamku. Aku menghela napas, lalu memasukkan kembali pulpenku ke saku dan berkata, kemungkinan dia mengalami cedera saraf tulang belakang.
Kami akan memastikan tentang cedera itu melalui pemeriksaan sinar X atau ronsen. Apabila memang ada cedera serius pada sarafnya, maka dia harus dioperasi hari ini. Apakah separah itu? Tanya Edwin, sampai harus dioperasi. Ya. Dia terjatuh sampai mendadak tidak bisa bergerak begini, tapi tidak ada pendarahan luar. Saraf vitalnya mungkin akan semakin terjepit, atau bisa jadi juga ada kebocoran pembuluh darah. Jika tidak segera dioperasi, khawatir dia tak selamat. Edwin berdecak pelan. Baiklah kalau begitu. Barusan aku sudah menelepon pimpinan perusahaan. Setelah ini, aku akan mengabari keluarganya. Aku mengangguk pelan padanya. Karena kurasa sudah cukup, aku pun berniat untuk berbalik dan kembali ke dalam IGD. Akan tetapi, Edwin memegang lengan kananku dan menahanku untuk tetap berada di hadapannya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Aku belum sempat mengatakan apa-apa semenjak berpisah, kata Edwin, maaf atas apa yang terjadi dulu. Aku terdiam menatapnya. Aku menyadari kesalahanku dan aku sungguh menyesalinya, Lily. Sangat menyesal. Aku menarik pelan tanganku dari genggaman Edwin. Aku hanya menjawab singkat dengan berkata, lupakan saja. Itu sudah terlanjur terjadi. Setelah berkata begitu, akhirnya aku benar-benar bisa berbalik tanpa ditahan lagi. Dan tepat setelah aku berbalik, Keith yang tadi dipanggil oleh Dr. Nolan pun muncul. Aku segera mengarahkan Keith untuk menemui pasien di dalam IGD. Aku dan Keith melakukan pemeriksaan bersama. Semua yang dijelaskan oleh Edwin tadi tentang insiden jatuh yang dialami pasien, kujelaskan ulang kepada Keith selengkap-lengkapnya. Keith mengamati hasil sinar X di monitor, yang mana ternyata perkiraanku tadi memang benar. Pasien benar-benar mengalami kelumpuhan karena ada cedera serius pada saraf dan tulang belakangnya. Ini tidak bisa ditangani dengan fisioterapi, kata Keith. Dia menghela napas pelan, lalu melanjutkan, pindahkan pasien ini ke ruang intensif dulu. Pasangkan semua alat bantu medis yang dibutuhkan, kita harus memastikan pasien tidak kekurangan cairan tubuh. Sekitar pukul 2 atau 3 nanti, jika pasien masih belum bisa bergerak sama sekali, kita lakukan operasi. Beritahu tentang ini pada keluarga atau wali pasien. Aku mengangguk patuh padanya. Tapi, apa kau baik-baik saja, Keith? Kau masuk malam dan baru menjalani operasi dini hari tadi, kan? Harusnya kau pulang siang ini dan tidur. Tidak usah khawatir. Sebelum jam 3 nanti, aku bisa tidur dulu. Kau juga istirahat dan makan siang saja dulu setelah tengah hari, jawabnya. Aku menghela napas pelan. Baiklah kalau begitu. Kami segera menyiapkan pasien untuk dipindahkan ke ruang intensif. Selagi Keith dan 2 orang perawat pergi duluan, aku lebih dulu menemui Edwin untuk memberitahu tentang keadaan pasien itu. Di sana Edwin juga sudah bersama kakak dari pasien, sehingga kakaknya itu bisa mengurus administrasi dan aku juga sekalian menanyakan persetujuannya terkait penanganan yang akan dilakukan para dokter. Karena masih ada yang harus aku kerjakan, aku pun segera beranjak pergi dari IGD setelah menyampaikan semua informasi tersebut. Sekitar pukul 12:30 siang, Selena datang menemuiku dan mengajak makan siang. Dia juga menagih traktiran dariku setelah tadi pagi aku mengiyakan permintaannya untuk ditraktir. Aku pun menuruti saja. Dia bilang ingin makan burger, jadi aku membeli 2 porsi burger dari truk penjual yang ada di seberang jalan rumah sakit. Kami kembali ke rumah sakit, lantas duduk di kursi panjang yang ada di bagian luar kafetaria karena Selena bilang nanti dia juga ingin ditraktir minuman dari kafetaria. Kau ini sedang berhemat, sedang tidak bawa dompet, atau bagaimana? Mengapa minta ditraktir terus? Ocehku. Aku sama sekali tidak keberatan mentraktir Selena dan membelikan makanan yang karibku itu inginkan. Aku mengoceh begitu untuk bercanda saja. Selena tertawa pelan.
Dia merespons candaanku dengan candaan pula, aku bawa dompet, tapi aku sedang tak ingin keluar uang. Mulai sekarang, kau adalah dompet berjalanku. Jadi, traktirlah aku sesering mungkin. Dompet berjalan apanya? Gajimu sebagai dokter spesialis sangat besar. Sementara aku ini masih dokter residen. Kau pikir gaji seorang dokter residen sepertiku seberapa banyak? Upah dan gajiku sangat minim. Gajimu memang minim, tapi nafkah dari suamimu pasti maksimum. Kau pikir aku tidak tahu? Biar aku tebak, uang bulanan yang diberikan Elliot untukmu, jumlahnya pasti mencapai ribuan dolar. Jika dikumpulkan selama 2 atau 3 bulan saja, mungkin sudah bisa untuk membeli 1 unit mobil lokal. Aku menghela napas dan memakan burgerku. Walaupun tebakan Selena memang tak salah, tapi aku memilih untuk tidak menanggapinya. Aku selalu merasa tak nyaman jika membicarakan tentang keuangan dengan orang lain selain keluarga. Untuk mengalihkan pembicaraan, aku berniat bercerita pada Selena tentang Edwin, ingin memberitahunya bahwa tadi di IGD aku bertemu dengan mantan tunanganku itu. Akan tetapi, Selena sudah lebih dulu bertanya, apakah Keith masih ada di ruangannya. Tadi dia meneleponku, tapi tidak kuangkat karena sedang ada pasien. Saat ku telepon balik, malah tidak diangkat. Keith ada di ruangannya. Dia masuk malam karena ada operasi di jam dini hari. Dia tidak bisa pulang dan harus tetap di sini karena sekitar pukul 3 nanti, kemungkinan akan ada operasi lagi. Mungkin sedang tidur dulu sekarang, makanya tidak mengangkat teleponmu. Oh, gumam Selena sambil mengunyah burgernya. Tumben kau bertanya tentang Keith padaku. Kau kan pacar Keith, biasanya kau sudah tahu karena pasti dia mengabarimu. Aku belum sempat menemuinya dari pagi. Dia mungkin meneleponku untuk mengabari, tapi tidak kuangkat. Sebelum aku sempat merespons lagi, obrolanku dan Selena terhenti, karena fokus kami sudah lebih dulu teralihkan pada seorang pria yang berdiri di hadapan kami. Aku dan Selena sama-sama sedikit mendonggak untuk menatap pria itu. Setelah melihat kalau ternyata itu adalah Edwin, Selena langsung menunjukkan reaksi kaget. Kau, Edwin, sedang apa kau di sini? Pungkas Selena sambil mengernyit serius. Bertahun-tahun lalu saat aku tak jadi menikah dengan Edwin, Selena lah yang menyaksikan ketika aku sempat menangis tersiksa selama berhari-hari karena sakit hati. Kejadian itu membuat Selena sangat tidak suka pada Edwin. Edwin seperti tak menghiraukan Selena. Dia menatapku, lalu bertanya, bolehkah aku bicara denganmu sebentar? Selena hampir melarang. Dia sudah siap untuk mengusir Edwin sambil marah-marah. Namun, aku segera menjelaskan pada Selena bahwa tadi pagi ada teman Edwin yang dilarikan ke IGD karena mengalami paralisis. Karena kupikir Edwin ingin menanyakan tentang temannya yang sekarang berada di ruang intensif, jadi aku mengiyakan ajakannya untuk bicara. Selena pun tidak berkutik, tetapi dia sempat memelototi Edwin. Aku dan Edwin melangkah keluar dari area kantin. Setelah berada di teras lobi, Edwin menghentikan langkahnya dan berdiri di hadapanku. Kupikir kau sudah pergi setelah tadi kakaknya temanmu datang ke sini. Temanmu itu akan diperiksa lagi sekitar 1 atau 2 jam ke depan. Aku sudah menjelaskan padamu tadi, ujarku. Ya, aku tahu. Kau memang sudah menjelaskannya. Tapi, bukan itu yang ingin aku bicarakan. Lantas, aku hanya ingin mengobrol saja denganmu. Ingin tahu kabarmu. Apakah itu penting? Edwin terdiam sejenak, tatapannya terlihat sangat teduh. Dia tersenyum padaku, lalu akhirnya menjawab, penting menurutku. Sudah lama aku tidak melihatmu, dan sekarang aku ingin tahu bagaimana kabarmu. Tadi aku belum sempat menanyakannya saat kau menemuiku di IGD. Kabarku baik, jawabku akhirnya. Sangat baik malah. Bagaimana denganmu? Tidak sebaik itu.
Tapi, aku merasa lebih baik setelah bertemu denganmu. Aku menatap Edwin dari atas ke bawah dengan tatapan yang agak sinis, lantas mencetus, apa kau tahu kalau kau terdengar seperti sedang merayuku dengan berkata seperti itu? Kau seharusnya ingat kalau kau sudah punya istri. Kami sudah bercerai, katanya. Aku bungkam. Sudah sekitar 6 bulan yang lalu perceraiannya. Kami bercerai karena dia selingkuh, sambung Edwin. Setelah dulu kau selingkuh dariku dengan wanita itu, lalu kita batal menikah karena kau harus menikahi wanita itu, sekarang akhirnya kalian bercerai karena wanita itu selingkuh darimu. Tuturku sambil sedikit mengangkat kedua alis. Aku mengulum bibir sebentar untuk menahan diri agar tidak tersenyum sarkas atau bahkan tersenyum mengejek. Aku juga tidak mau menunjukkan ekspresi yang merendahkan atau apapun itu, walaupun sebenarnya bibirku ingin sekali tertawa terbahak-bahak dengan wajah puas sambil berkata, kau mendapatkan karma perselingkuhanmu dengan cara diselingkuhi juga. Sangat ironi. Ini seperti paradoks. Kau mau mengejekku? Tak apa. Silakan ejek saja. Itu konsekuensi yang harus kuterima, kata Edwin. Tidak, jawabku seraya berdeham pelan. Setelah berhasil menahan diri, aku bertanya, bagaimana dengan anakmu yang dulu dikandung wanita itu? Anakku sudah berusia 3,5 tahun sekarang. Dia tinggal denganku karena aku yang mendapatkan hak asuhnya saat sidang perceraian. Oh. Aku bergumam pelan sambil manggut-manggut. Baguslah kalau begitu. Semoga anakmu tumbuh dengan baik. Edwin meraih tangan kananku, lalu menggenggamnya. Masih sama persis seperti dulu, tiap kali satu tangannya menggenggam telapak tanganku, maka dia akan menggunakan tangannya yang satu lagi untuk memegang bahuku dan mengusapnya perlahan. Aku minta maaf soal apa yang dulu terjadi, ujarnya, aku sudah bilang padamu, aku sungguh menyesali itu. Aku temangu menatap Edwin ketika kulihat kedua matanya agak berair, seperti menyuratkan penyesalan yang sangat besar. Aku pun menghela napas, lalu melepaskan tanganku dari genggaman Edwin dan sedikit mundur agar dia tidak menyentuhku. Aku sudah memaafkanmu. Lagi pula sekarang aku sudah baik-baik saja, jawabku. Karena tidak ingin terlalu lama bercengkerama dengan pembahasan yang membuat canggung begini, aku berniat untuk berpamitan pergi. Namun sebelum aku sempat berpamitan, Edwin sudah lebih dulu berkata, ibuku selalu menanyakan tentangmu. Aku mengerutkan kening. Sejak kita berpisah, ibuku marah besar padaku dan menyalahkanku habis-habisan karena kita tidak jadi menikah. Ayahku juga sering mengungkit tentangmu. Kau tahu, bukan? Mereka sangat menyukaimu. Ayah dan ibumu adalah orang baik. Heran, mengapa orang baik seperti mereka punya anak yang brengsek sepertimu begini? Ketusku. Alih-alih termenung atau merasa tidak terima setelah aku menyebutnya, brengsek, Edwin justru tersenyum. Sorot matanya yang teduh dan merasa bersalah, seolah menunjukkan bahwa dia memaklumi hinaanku, seolah dia sadar bahwa dia memang pantas disebut brengsek. Akhir pekan nanti, maukah kau datang ke rumah orang tuaku lagi? Untuk makan malam bersama. Edwin mengajak. Aku tak langsung menjawab, agak terperangah karena tiba-tiba dia mengajakku makan malam. Di rumah orang tuanya pula. Kita tidak pernah berkomunikasi lagi sejak berpisah waktu itu, kataku kemudian. Karena tidak pernah berkomunikasi, kau mungkin belum tahu bahwa dulu, 1 bulan setelah kita memutuskan untuk tidak jadi menikah, aku dinikahi pria lain. Edwin terdiam. Jadi, sekarang aku sudah menikah. Aku punya suami. Kau harus berpikir 2 kali saat mengajak istri orang untuk makan malam. Edwin masih diam. Keningnya berkerut dalam, bahkan nyaris membuat alisnya menyatu. Dia terlihat tak menyangka setelah aku berkata dengan cukup tegas bahwa aku sudah punya suami. Aku tak tahu ini memang benar atau hanya perkiraanku saja. Akan tetapi, sorot mata Edwin terlihat seperti tidak sabaran.
Maksudku, seperti menggebu-gebu terhadap sesuatu dan tidak mau menyerah begitu saja. Dia berkata, hanya makan malam biasa. Aku tidak bermaksud apa-apa mengajakmu makan malam seperti ini. Hanya agar ayah dan ibuku bisa bertegur sapa denganmu. Kesehatan ibuku menurun belakangan ini. Siapa tahu dia akan sangat senang dan bersemangat jika bertemu denganmu. Aku mohon, Lily.